Pak Han, Ya, silakan. Belum mulai ya, bagus. Oh, sudah. dimulai. Silakan dimulai. Baik. Sudah semua ya, bagus ya, Mbak Septi ya. Ya, keluar lagi. Oh ini Pak. Ya. Ya, tata dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan presentasi sidang skripsi atas nama Septi Maharani Putri yang berjudul Pengaruh Edukasi tentang Toilet Training dengan Media Leaflet terhadap Perilaku Toilet Training pada anak usia toddler di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Akan ada dua termin. Termin pertama yaitu presentasi, termin kedua yaitu sesi konfirmasi ataupun tanya jawab. Kegiatan ini direkam oleh Google Meet, nanti mungkin akan masuk ke YouTube. Oke, sesi pertama kita masuk kepada mungkin ibu-ibu, bapak ibu dosen yang nanti mendengarkan bisa di mute dulu suaranya. Nanti kalau ada sesi tanya jawab, mute-nya bisa dihidupkan kembali. Baik Pak Han, terima kasih. Oke, yang pertama Mbak Septi silakan, kurang lebih waktu 10 menit untuk mempresentasikan hasil skripsinya. Di screen layar, screen present. Ya Pak. Saya mulai sudah Pak. Sudah, silakan dimulai. Screen-nya mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya mana? Gimana Pak? Materinya mana? Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 22 Agustus akan dilaksanakan seminar hasil dengan judul Pengaruh Edukasi tentang Toilet Training dengan Media Leaflet terhadap Perilaku Toilet Training pada anak usia toddler 1-3 tahun di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Saya Septi Maharani Putri yang pada kesempatan kali ini akan berterima kasih kepada penguji 1 yaitu Ibu Taurina, penguji 2 Bapak Handono, dan penguji ketiga Bapak Agus yang telah mempersilahkan saya untuk melakukan presentasi. Pada kesempatan ini saya akan membahas 3 poin utama, yaitu latar belakang, metode penelitian, dan hasil penelitian. Langsung saja saya akan membahas yang pertama. Latar belakang dari penelitian ini adalah salah satu tugas perkembangan anak usia toddler adalah toilet training. Toilet training adalah kemampuan untuk dapat mengontrol buang air besar dan buang air kecil 1,5 juta anak di Inggris dan antara 5-7 juta anak di Amerika Serikat pada tahun 2012 sering mengompol yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua dan keluarga dalam membantu anak mengontrol kebiasaan buang air kecilnya. Menurut survei kesehatan rumah tangga 2014, di Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan jumlah balita mencapai 40% dari 290 juta jiwa penduduk Indonesia. Dapat diperkirakan jumlah balita yang susah mengontrol BAB dan BAK atau mengompol sampai usia prasekolah mencapai 75 juta anak. Fenomena ini dipicu oleh kurangnya pengetahuan ibu tentang toilet training sehingga anak tidak terbiasa BAB dan BAK di toilet. Ini adalah jumlah balita di wilayah Puskesmas Ketapang dan dapat disaksikan bahwa Kelurahan Ketapang dengan jumlah tertinggi. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh edukasi tentang toilet training dengan media leaflet terhadap perilaku toilet training pada anak usia toddler di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Untuk konsep toddler, yaitu istilah cerebral food sering digunakan untuk menjelaskan masa toddler. Periode ini
dari usia 12 sampai 36 bulan, karena pada masa ini merupakan masa adaptasi lingkungan yang intensif di mana anak mencari tahu bagaimana semuanya terjadi. Konsep toilet training. Toilet training pada anak merupakan suatu usaha untuk melatih anak agar mampu mengontrol dalam melakukan buang air kecil dan buang air besar. Konsep edukasi. Secara operasional, pendidikan kesehatan adalah semua kegiatan untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan, sikap, praktek baik individu, kelompok, atau masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Teori ini sering disebut teori SOR, yaitu stimulus, organisme, dan respon, yang terdiri dari 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan. Kerangka konsepnya untuk variabel independen yaitu edukasi, variabel dependen perilaku toilet training, dan variabel confounding adalah lingkungan, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen atau penelitian semu yang menggunakan rancangan pre-test, post-test with control group. Populasi dalam penelitian ini adalah 427 ibu yang memiliki anak usia toddler di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Sedangkan sampel yang digunakan terdiri dari 36 orang untuk kelompok intervensi dan 36 untuk kelompok kontrol, sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah 72 orang. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampling sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat mewakili dari keseluruhan populasi. Kriteria inklusi dalam penelitian ini yaitu ibu yang memiliki anak pertama usia toddler 1-3 tahun dan sebagai ibu rumah tangga. Yang kedua, ibu memiliki anak pertama usia toddler 1-3 tahun yang sudah bisa duduk atau jongkok dan berjalan dengan baik. Yang ketiga, ibu yang bersedia menjadi responden. Untuk kriteria eksklusi, ibu yang tidak hadir saat penelitian, ibu yang telah pindah rumah saat dilakukan penelitian, ibu yang memiliki anak usia toddler dengan gangguan sistem perkemihan. Untuk definisi operasional, variabel independen adalah edukasi dengan menggunakan alat ukur satuan acara penyuluhan atau SAP. Sedangkan variabel dependen pengetahuan, sikap, dan tindakan menggunakan alat ukur kuesioner. Untuk pengetahuan, kategori baik dengan nilai lebih dari sama dengan min atau 8,53 dan kategori kurang baik dengan nilai kurang dari min 8,53. Sedangkan untuk sikap, kategori baik dengan nilai lebih dari sama dengan min yaitu 63,20 dan kategori kurang baik kurang dari min 63,20. Sedangkan untuk tindakan, kategori baik dengan nilai lebih dari sama dengan median yaitu 46,00 dan kategori kurang baik kurang dari median 46,00. Analisa data. Uji normalitas menggunakan uji Sapir-Whorf dikarenakan sampel yang digunakan kurang dari 50 orang pada setiap kelompoknya, yaitu 36 orang. Analisa data ini menggunakan bivariat dengan uji untuk pengetahuan dan sikap menggunakan uji T sampel berpasangan, sedangkan untuk tindakan menggunakan uji peringkat bertanda dari Wilcoxon. Hasil penelitian. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo pada 20 Maret sampai dengan 17 April 2020. Untuk karakteristik responden yang pertama adalah usia ibu. Pada kelompok intervensi, rata-rata usia ibu 23,25 tahun dengan standar deviasi 3,40 dan usia termuda 20 tahun, usia tertua 31 tahun. Sedangkan pada kelompok kontrol, ibu rata-rata berusia 22,97 tahun
dengan standar deviasi 2,60 dengan usia termuda 20 tahun dan usia tertua 30 tahun. Untuk berikutnya, pendidikan ibu. Pada kelompok intervensi, ibu yang memiliki pendidikan SD sebanyak 12 orang, SMP 16 orang, SMA 8 orang. Sedangkan pada kelompok kontrol, pendidikan ibu SD sebanyak 13 orang, SMP 14 orang, dan SMA 9 orang. Karakteristik berikutnya adalah usia anak. Usia anak pada kelompok intervensi rata-rata 25,08 bulan dengan standar deviasi 5,98. Usia termuda 16 bulan dan usia tertua 36 bulan. Sedangkan pada kelompok kontrol, rata-rata anak berusia 23,81 bulan dengan standar deviasi 5,01 dan usia termuda 14 bulan, usia tertua 36 bulan. Pengetahuan ibu pada kelompok intervensi berdasarkan pretest dan posttest pada kelompok intervensi. Pada saat pretest, kategori baik sebanyak 14 orang dan kategori kurang baik 22 orang. Sedangkan pada saat posttest dengan kategori baik sejumlah 36 orang dan kurang baik sudah tidak ada. Dengan uji T pada saat pretest dengan nilai rata-rata 8,19 dan posttest rata-rata nilai 15,14 dengan hasil p-value 0,00 yang berarti HA diterima. Dan dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan tentang toilet training pada ibu kelompok intervensi. Pengetahuan ibu kelompok kontrol pada saat pretest dan posttest. Pada saat pretest, pengetahuan baik sebanyak 14 orang dan kurang baik 22 orang. Sedangkan pada saat posttest juga sama, baik 14 orang dan kurang baik 22 orang. Uji T pada pengetahuan kelompok kontrol pada saat pretest dengan nilai rata-rata 7,97 dan posttest 8,22 dengan hasil p-value 0,255 sehingga HA ditolak dan dapat disimpulkan tidak terdapat perubahan pada pengetahuan ibu tentang toilet training pada kelompok kontrol. Sikap ibu kelompok intervensi pada saat sebelum dan sesudah diberikan edukasi pada kelompok intervensi. Pada saat pretest, kategori baik sebanyak 13 orang, kurang baik 23 orang. Sedangkan pada saat posttest, kategori baik 33 orang dan kurang baik sebanyak 3 orang. Dengan hasil uji T pada saat pretest dengan nilai rata-rata 62,44 dan pada saat posttest nilai rata-rata 77,36 dan hasil p-value 0,000 sehingga HA diterima. Dan dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan sikap ibu setelah diberikan edukasi pada kelompok intervensi. Sikap ibu pada saat pretest dan posttest pada kelompok kontrol. Pada saat pretest, kategori baik tidak ada. Dan pada saat kategori kurang baik 36 orang. Pada saat posttest, kategori baik 2 orang dan kategori kurang baik 34 orang. Dengan hasil uji T pada saat pretest nilai rata-ratanya 53,50. Pada saat posttest dengan nilai rata-rata 52,89 dan hasil p-value 0,149 sehingga HA ditolak dan dapat disimpulkan tidak terjadi perubahan antara pretest dan posttest pada sikap ibu kelompok kontrol. Tindakan ibu sebelum dan sesudah diberikan edukasi pada kelompok intervensi. Pada saat pretest, kategori baik sebanyak 16 orang dan kategori kurang baik sebanyak 20 orang. Sedangkan pada saat posttest, kategori baik sebanyak 33 orang
dan kategori kurang baik sebanyak 3 orang. Dengan hasil uji Wilcoxon pada saat pretest 45,11 dan pada saat post-test 58,17 dengan hasil p-value 0,000 yang berarti HA diterima, bahwa terjadi peningkatan tindakan ibu sesudah diberikan edukasi pada kelompok intervensi. Tindakan ibu pada kelompok kontrol, pretest dan post-test. Pada saat pretest, kategori baik sebanyak 8 orang, sedangkan kategori kurang baik sebanyak 28 orang. Pada saat post-test, kategori baik 9 orang, dan kategori kurang baik 27 orang. Hasil uji Wilcoxon tindakan pada kelompok kontrol dengan nilai min pada pretest 40,36 dan pada saat post-test 40,00 dengan hasil p-value 0,176 yang berarti HA ditolak sehingga tidak terjadi perubahan yang signifikan antara pretest dan post-test pada tindakan ibu kelompok kontrol. Silahkan dilanjut. Dengan kesimpulan, terdapat peningkatan pengetahuan ibu tentang toilet training sebelum dan sesudah diberikan edukasi pada kelompok intervensi. Tidak terdapat perubahan pengetahuan ibu tentang toilet training sebelum dan sesudah pada kelompok kontrol. Terdapat peningkatan sikap ibu terhadap toilet training sebelum dan sesudah diberikan edukasi pada kelompok intervensi. Tidak terdapat perubahan sikap ibu pada kelompok kontrol. Terdapat peningkatan tindakan ibu pada kelompok intervensi. Tidak terdapat perubahan tindakan ibu pada kelompok kontrol. Dan ada pengaruh edukasi tentang toilet training dengan media leaflet terhadap perilaku toilet training pada anak usia toddler di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo pada kelompok intervensi. Sedangkan pada kelompok kontrol tidak ada pengaruh dikarenakan tidak adanya edukasi tentang toilet training. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Bapak Andono. Pak Handono, mikrofonnya Pak. Demikian presentasi dari Septima Rani Putri. Selanjutnya masuk kepada termin kedua, yaitu sesi klarifikasi atau tanya jawab dari para penguji. Kita mulai dulu dari penguji 1. Silakan Bu Taurina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Septi, tolong disiapkan alat tulis ya. Mungkin nanti ada beberapa masukan yang perlu kamu tulis ya. Untuk Septi, Bu Rina ucapkan selamat sudah sampai ke tahap ini ya. Tinggal satu Ibu, tahap terima lagi. kasih. Ya, sama-sama. Tinggal satu tahap lagi di mana Septi akan menyandang gelar sarjana keperawatan ya. Baik, di sini ada beberapa masukan ya dari Bu Rina. Ya, yang pertama itu terkait dengan penulisan ya.
pada penulisan itu di pernyataan keaslian dari penelitian yang kamu susun ya. Di sini ada beberapa masih kata ya yang seharusnya sudah menjadi masukan dari Bu Rina sebelum ujian hasil, tapi masih tetap saja ada kesalahan ya. Untuk selanjutnya mohon untuk benar-benar diperhatikan penulisan ini ya, terkait dengan kalau yang di sini I3 itu ada program studi S1 ya. Sudah beberapa kali disampaikan penulisan itu harus konsisten dari awal sampai akhir ya. Kalau di awal sudah penulisannya program studi keperawatan, ya untuk selanjutnya itu sama program studi keperawatan. Jadi tidak ada program studi S1 keperawatan karena memang saat ini ya prodi kita sudah lebih ke arah program studi keperawatan. Jadi tidak ada kata S1-nya lagi ya. Terus untuk keaslian penelitian, ya Septi ya, namanya ini surat pernyataan dari peneliti harus jelas ditandatangani dan ada tanggalnya. Ya Septi ya. Ibu. Nah, untuk selanjutnya itu di kata pengantar ya. Di kata pengantar masih ada kata proposal skripsi. Ini proposal atau ini sudah hasil, apa ini sudah skripsi? Yang mana Septi? Skripsi sudah, Bu. Ya, jadi diperbaikin tidak ada lagi kata proposal. Sama ya, Probolinggo tanggal berapa, kamu menyusun ini itu harus jelas tanggalnya. Jadi kalau sudah ujian hasil ya, tidak ada tanggal kosong, tidak ada juga apa peneliti itu tidak melakukan suatu tanda tangan, itu harus sudah lengkap. Paham ya? Terus Ibu untuk siap. abstrak ya. Untuk abstrak ya. Setahu Septi isi dari abstrak itu apa saja? Tentang latar belakang, kemudian ada tujuan dari penelitian, kemudian ada metode penelitian dan hasil penelitian, Ibu. Ya. Terus ini teori ini Septi apa namanya? Acuannya di mana? Apa di buku panduan atau memang selama masa pendidikan sudah seperti ini ya? Ya. Abstrak di sini ya tidak perlu nama dosen pembimbing, email dan sebagainya. Cukup setelah dari judul ya yang kamu buat ya itu langsung nama peneliti ya. Sedangkan isi dari abstrak itu bukan latar belakang tapi pendahuluan atau isi dari masalahnya apa. Ya. Terus yang kedua, selanjutnya adalah metode. Metode penelitian yang dipakai kamu itu apa? Terus hasil ya, hasil dari penelitianmu ada tidak pengaruh ya edukasi tentang toilet training terhadap perilaku. Itu hasilnya ya, Septi ya. Nggih, Terus Bu. yang terakhir adalah kesimpulan dari hasil penelitianmu. Dan diisi dari kesimpulan itu harus ada opini dari peneliti. Gimana hasilnya ini? Apa bisa diterapkan atau seperti apa? Ya. Nah, terus Nggih. penulisan dari abstrak. Tolong dicek lagi ya. Penulisan abstrak itu 200 sampai 300 kata. Punya Septi itu berapa? Ya, nanti jadi diperbaiki untuk abstraknya. Jadi isinya adalah pendahuluan bukan latar belakang. Ya, jadi inti dari masalahnya apa, terus metode yang digunakan, setelah itu hasil dan kesimpulan dari penelitiannya. Jadi tapi dilihat dulu di buku panduan. Kalau memang di buku panduan ada nama penguji, ada nama pembimbing 1 dan 2, monggo. Tapi setahu Bu Rina, ya sepemahaman Bu Rina di abstrak itu tidak perlu, ya karena ini masih skripsi ya. Jadi bukan jurnal, ya. Terus untuk ini saya juga baru baca ya di bab 1 di pendahuluan ya, data yang kamu cantumkan, data sekundernya itu kebanyakan menggunakan data yang sudah tahunnya lawas 2013 sama 2000 berapa ini ya 2017 ya. Namanya melakukan penelitian itu memberikan apa ya, butuh data terbaru, bukan data yang sudah, malah ini sudah lebih dari 5 tahun ya. Jurnal saya batasnya adalah 5 tahun. Ini punya Septi, sedangkan data sekundernya ini sudah 2013 ya. Coba
dicari kembali datanya ya, jangan menggunakan data yang 2013 ya. Saya rasa kan gampang untuk mencari data jumlah balita ya. Jangan menggunakan yang 2013 ya. Terus selanjutnya pada halaman di bab 4 ya. Di bab 4 Mungkin halamannya juga Bu Dina. Iya Pak, halamannya 71 ya Septia. Di bab 4 itu yang pertama itu adalah gambaran dan lokasi ya. Untuk gambaran dan lokasi ya itu harus jelas ya. Lokasi penelitiannya yang ditempati Septi itu harus ada kondisi wilayahnya. Kondisi wilayah yang kamu lakukan penelitian itu seperti apa? Letaknya, luasnya, dan juga batas wilayah daerah tempat penelitian yang dilakukan ya. Terus di sini sudah ada memang jumlah penduduk ya, jumlah jenis kelamin. Nah, yang tidak ada ini mata pencaharian di sana itu apa? Apakah petani atau nelayan atau apa ya? Tolong ditambahkan di gambaran dan lokasi penelitiannya. Terus iklim ya, iklim paragraf kedua di gambaran dan lokasi, iklimnya itu sekarang di tempat penelitiannya kamu apa? Jangan menjelaskan secara umum. Ini gambaran dari hasil penelitianmu, jadi harus jelas. Sekarang iklim kemarau kah, iklim apa ya? Terus penulisan di paragraf 2 hal setelah titik itu kan ada hal tersebut juga berpengaruh ya, berpengaruh penulisannya masih keliru. Terus di sini ditambahkan juga wilayah Kelurahan Ketapang ini ditambahkan ya, fasilitasnya ada apa saja di sana ya. Umpama TK ada berapa sekolah, SDMI ada berapa, dan juga puskesmasnya ada berapa ya. Itu harus ditambahkan, diperjelas ya Septi ya. Terus yang selanjutnya di halaman 72 ya, gambaran klinis untuk karakteristik umum responden ya. Saya minta tolong untuk data tabel itu harus dijadikan satu. Di sini kan ada usia, pendidikan sama usia anak ya. Jadi kamu dalam menulis data, jadi tidak karakteristik berdasarkan usia. Bukan seperti itu, tapi harus dijadikan satu tabel ya. Dari satu tabel nanti itu kamu analisis atau kamu jelaskan nilai yang tertinggi itu apa. Jadi tidak ada pembendaharaan katanya itu tidak terlalu banyak. Jadi tidak sudah kamu memberikan data dalam bentuk gambar masih kamu jelaskan satu-satu ya. Nah, untuk data ini diambil yang tertinggi. Kalau usia ibu tertinggi itu berapa ya? Jadi tidak harus dijelaskan semua satu persatu di dalam tabel itu ya, Septi ya. Nah, terus untuk judul tabel ya, judul tabel itu harus mencakup tentang apa sih yang kamu teliti ini. Di sini karakteristik berdasarkan usia sudah jelas. Nah, di mana tempatnya dilakukan penelitian, terus kapan dilaksanakannya itu harus jelas. Kalau memang ada tanggalnya ya harus ditulis tanggal ya. Untuk gambaran umum tolong nanti dijadikan satu ya, bisa lihat punyanya Meli ya. Kemarin sudah Bu Rina kasih tahu, terus untuk nanti penjelasannya tidak harus dijelaskan semua ya, hanya dijelaskan data-data tertingginya saja ya, seperti ya. Nah, terus Ya, Bu. untuk yang halaman 74 ya, 74 itu terkait dengan penulisan ya, tolong benar-benar diperhatikan terkait penulisannya spasi ya, terutama spasinya ya. Di halaman 74 itu masih menggunakan spasinya berapa ini berapa spasi nih Septi? Kalau yang untuk yang atas itu 2, Bu. Kalau yang untuk penulisan tabel sesuai buku panduan itu spasinya 1, judul tabel. Judul tabelnya ya. Memang harus cetak Ya. tebal ya? Ya, Bu. Harus cetak tebal. Coba dilihat lagi. Terus untuk penulisan di dalam tabel itu frontnya 10 ya. Ya, 10 dengan spasi 1. Ya.
Nah, untuk selanjutnya ya coba nanti untuk penulisannya bisa dicek lagi ya, Septi ya. Ya, Bu. Nah, untuk pembahasan ya. Untuk pembahasan di sini tujuan khususnya Septi ada berapa? Gimana, Bu? Di tujuan khususnya Septi ada berapa item? Hmm? Masih dibuka. Di tujuan. Hmm? Ada 6, Bu. Ada 6 ya. Jadi atau pembahasan yang dibuat ada berapa? Itu pembahasannya saya pisah-pisah, Bu. Untuk karakteristik responden sendiri, untuk analisis univariat sendiri, kemudian analisis bivariat sendiri. Nah, yang ada 6 sub pembahasan itu di analisis univariat dan di analisis bivariat. Ini Septi ya, untuk penulisan dari pembahasan itu didasarkan pada tujuan ya. Tujuannya Septi tadi ada 6 ya. Ya, Ya, Septi Bu. ya. Nah, jadi kamu tidak usah sampai sejauh membedakannya tidak usah sejauh itu. Kamu dilihat saja di tujuannya mau ada berapa. Ya, bisa dalam bentuk paragraf, monggo enggak apa-apa. Ya, tapi ya dari isi pembahasan itu harus mencakup 3 unsur. Apa saja, Septi? Yang pertama fakta, kemudian riset terdahulu, dan opini. Ya, yang pertama adalah fakta itu berdasarkan dari hasil penelitiannya Septi. Yang kedua yaitu adalah teori ya, teori ya. Di sini ada pengaruh ya. Seumpama hasilnya adalah ada pengaruh. Datanya seperti ini. Yang kedua adalah teori. Teorinya siapa yang menjelaskan bahwa edukasi itu juga mempengaruhi eh, mempengaruhi perilaku. Itu harus ada minimal safety harus menggunakan 3 teori ya, pada teori yang harus ada di pembahasannya ya. Yang terakhir itu adalah opini atau justifikasi dari peneliti ya, paham ya? Ya, Bu. Ya, jadi masih perlu diperbaikin yang untuk pembahasannya di sini lebih banyak berbicara isinya tentang data ya, data penelitian dari Septi, tapi secara teori masih belum ada ya. Kenapa edukasi ini ternyata berpengaruh kepada perilaku itu belum ada di sini. Jadi tolong ditambahkan teori yang berhubungan dengan topiknya Septi setiap dari 6 tujuan khususnya Septi itu ya, minimal menggunakan 3 teori untuk menunjang. Ya, terus yang terakhir adalah opini. Jadi opini di sini itu opininya dari si peneliti menggunakan bahasanya peneliti sendiri. Paham? Oke, Bu, siap. Ya. Ya, ditambahkan dulu ya, di pembahasan ini masih sangat jauh dari sempurna karena memang tidak 3 unsur tadi yang disebutkan itu masih belum dijelaskan diisi dari pembahasan Septi. Ya, mungkin itu saja Pak Handono masukan dari saya. Ya, terima kasih Bu Rina. Selanjutnya yaitu dari Pak Agus. Silakan Pak Agus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktunya Pak Andon. Mungkin sedikit saja tambahan dari saya karena sudah banyak sekali ditambahkan tadi. Yang pertama mengenai di latar belakang, di situ ada ada penjelasan atau kalimat yang bunyinya bila ada orang tua kemudian bla 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 bla, lebih mungkin bisa menggunakan bahasa lain ya. Jadi gunakan bahasa lain yang lebih baku. Jadi jangan menjelaskan di situ bila orang tua santai ya. Jadi mungkin bisa digantikan dengan bahasa lain
dengan mengganti dengan contohnya misalkan bila orang tua mungkin kurang peduli atau uh, kurang care dan lain sebagainya. Jadi penggunaan bahasa juga mungkin bisa dijadikan tambahan pada pemilihan kata di sebuah kalimat. Kedua, karena ini ujian, saya ingin sedikit bertanya tentang di situ ada juga penjelasan tentang kepribadian yang ekspresif. Ya. Yang dimaksudkan Di pribadi halaman ekspresif berapa? di latar belakang di halaman ke berapa ini ya? 3, di halaman 3. Soalnya halamannya beda ya. Ini kan beda ya yang di softwarenya yang dikirim ke saya ya, Sep. Sama enggak? Iya, Pak. Halaman ketiga. Ya. Setelah latar belakang halaman ketiga itu kan ada Iya, Pak. Yang mana, Pak? bila orang tua santai. Ya, ada ya. Dalam memberikan aturan dalam toilet training. Betul, Mas Septi? Kalau di saya di sini, Iya, Pak. nah Ya. ya seperti saya ulangi ya, mungkin bisa digantikan pemilihan bahasa yang lebih baku. Jadi bila orang tua santai itu saya rasa masih kurang baku penggunaannya, mungkin bisa diganti dengan uh, apabila orang tua kurang peduli atau kurang care dan lain sebagainya. Kemudian yang ingin saya tanyakan di situ ada kalimat uh, maka anak akan dapat mengalami kepribadian ekspresif. Ya, yang dimaksud ekspresif di sini yang Septi tangkap yang bagaimana? Ya, baik. Terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Kepribadian ekspresif itu anak itu lebih mudah untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Misalnya ketika dia ada yang dia tidak suka, dia itu langsung mengungkapkan apa yang dia rasakan. Kayak misalnya seperti marah atau ketika dia mendapatkan sesuatu, dia akan langsung bahagia atau mengungkapkan dia itu ekspresif itu langsung uh, me, langsung mencurahkan apa yang dia rasakan seperti itu, Pak. Di sini dalam penelitianmu kepribadian ekspresif ini menunjang atau malah mempersulit kira-kira? Ketika anak kalau ekspresif itu bisa menunjang, bisa tidak menunjang. Apabila anak terlalu dipaksakan dengan orang tua, berarti kan anak kalau yang terlalu ekspresif itu anaknya berarti tidak bahagia, tidak senang dengan yang sedang diajarkan oleh orang tuanya. Ketika anak menerima dengan baik tanpa adanya paksaan dari orang tua, maka proses melakukan toilet training ini bisa berjalan dengan lancar dan tercapai tujuannya, Pak. Sebenarnya dari kepribadian ekspresif di sini ada yang ingin saya tanyakan, ada hubungannya dengan pada saat pembentukan kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, di situ saya ada sedikit gambaran bagaimana ketika anak ini mengalami masalah hambatan perkembangan mental. Apakah di situ termasuk dapat kamu masukkan pada inklusi atau tidak pada penelitian? Ya Pak, terima kasih. Pada saat dilakukan anak yang sudah siap untuk diajarkan toilet training itu adalah anak-anak yang sudah mempunyai kemampuan psikologi, fisik, dan klinis, Pak. Sehingga kalau anak-anak itu sudah memiliki kemampuan itu, barulah anak itu bisa diajarkan toilet training. Meskipun usianya sudah memasuki 1-3 tahun, tetapi jika syarat utama untuk dilakukan toilet training seperti kemampuan dasarnya itu masih terganggu, berarti anak itu belum siap untuk dilakukan toilet training, seperti itu, Pak. Berarti
masuk dalam ruang lingkup masih belum bisa mempunyai kemampuan psikologi ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Kemudian yang ingin saya tambahkan mungkin pada paragraf berikutnya, di situ ada perilaku ibu dalam toilet training. Nah, mungkin bisa ditambahkan di situ kata anak ya, karena kalau istilahnya masih bahasanya perilaku ibu dalam toilet training saja itu masih kurang pas. Jadi mungkin bisa ditambahkan perilaku ibu dalam toilet training di paragraf berikutnya dari yang tadi saya tanyakan. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, mungkin bisa ditambahkan dengan penggunaan kata anak ya. Berikutnya berikutnya sebentar. Di bagian di kerangka konsep dan hipotesis, pada kerangka konsep hipotesis itu terdapat bagian kerangka, dan di situ hanya tertuliskan edukasi pada variabel independen dan variabel dependen adalah perilaku toilet training. Nah, mungkin pada penulisan variabel independen masukan dari saya, monggo nanti dijadikan sebuah masukan atau bagaimana. Itu pada Ditambahkan edukasinya, edukasi toilet training, Pak. iya mungkin ditambahkan dengan media leaflet begitu ya. Oh iya. Edukasi pada variabel independen, edukasi media leaflet. Jadi karena kalau hanya edukasi, medianya itu kan banyak, ya kan? Tidak hanya kita tahu bersama di konsep teori tadi ada banyak edukasi yang untuk pemberian toilet training pun. Nah di sini kan fokusnya untuk diberikan yaitu media leaflet. Jadi bisa ditambahkan nanti penggunaan media leaflet begitu ya. Nah, faktor yang mempengaruhi keberhasilan toilet training pada kerangka teori, Kerangka teori ya. ya kesiapan fisik, mental, kesiapan orang tua, rutinitas, dan tersedianya sarana dalam keluarga. Ini pada penjelasan ini masih ada dibedakan antara kesiapan fisik, mental, dan psikologi. Kalau dari penjelasan Septi tadi kan anak ini yang memiliki kesiapan psikologi ya. Iya. Seharusnya menurut saya ada tambahan di kriteria eksklusi ya untuk memberikan tambahan ketika perkembangan mental juga ditambahkan gitu. Iya, Pak. Berikutnya ini file yang dikirim ke saya ini memang karena saya mendadak minta kemarin, jadi rata kanan kiri dan paragrafnya kurang rapi atau bagaimana ini? Memang karena saya semalam minta mendadak filenya ya. Iya, Pak. Kan kalau di yang asli rapi, Pak, halaman sama paragrafnya sesuai dengan
apa subbab-subbabnya itu sudah, kalau ada subbab itu lebih masuk gitu. Itu karena dijadikan satu jadi halaman sama itunya jadi tidak beraturan, Pak. Kemudian yang ingin saya tanyakan juga ini di instrumen penelitian. Ya, Dari penjelasan di sini eh, di alinea ke atau paragraf kedua ya. sebentar, Pak. Paragraf kedua, ini instrumen yang digunakan adalah kuesioner dan leaflet. Kemudian di kalimat di alinea ke berapa ya? Definisi pada soal nomor 1 dan 8, tujuan terakhir ini pada soal 5, 12 dan seterusnya. Di situ kan tidak dicantumkan, kamu hanya mencantumkan penjelasan tentang kuesioner nomornya saja ya. Masukan dari saya, mungkin setelah penjelasan definisi pada soal nomor 1, kemudian kamu jabarkan bentuknya seperti apa. Kemudian nomor Gimana, 8 Pak? bentuknya seperti apa. Gini, di sini kan pada yang kamu tulis ya, definisi pada soal nomor 1 dan 8, ketemu enggak sih? Di Iya. ya itu ya. Masukan dari saya mungkin langsung ditambahkan bunyi bunyi apa namanya kuesionernya, misalkan nomor 1 bunyinya apa, nomor 8 bunyinya apa, kecuali memang yang terdapat banyak nomor, misalkan proses toilet training pada soal nomor 4, 6, 10 dan lain-lain. Karena itu banyak, mungkin kamu bisa mencantumkan salah satu. Tapi misalkan hanya nomor 1 dan 8, kamu ikuti dengan bunyi bunyi kuesionernya bagaimana begitu saya. Iya, Pak. Siap. Berikutnya, nah yang ingin saya tanyakan juga, kira-kira setelah kamu melakukan penelitian ini, dari penelitianmu ini, Mohon maaf, Pak Agus, saya kurang dengar suaranya, Pak Agus. ya, setelah kamu melakukan penelitian ini, ya Ya. sudah kedengaran saya. Iya, Nah, Pak. kira-kira dari yang kamu telah lakukan, kendala yang belum bisa kamu capai pada penelitianmu kira-kira ada enggak, Septi? Ya, baik, Pak. Terima kasih. Kalau kendalanya itu, kan ini kan yang seharusnya penelitian ini kan dilakukan di Posyandu. Nah, tapi Ya. Posyandunya karena ada corona ini ditiadakan, Pak. Sehingga saya melakukan door to door. Tetapi jumlah sampelnya tetap sudah tercapai semuanya sesuai yang dibutuhkan. Ya, tapi kendalanya cuma di waktunya itu kurang efektif, Pak. Kan kalau di Posyandu lebih lebih cepat selesainya, kalau ini kan door to door. Terlebih kalau didatangi ke rumah-rumah, kalau itu kadang ada yang keluar, ada yang kalau saya datang siang itu ada yang tidur siang seperti itu, Pak. Jadi saya harus Oke. datang lebih dari satu kali ke rumah itu, ke rumahnya responden yang sedang tidak berada di rumah itu, Pak. Berarti perbedaannya kan hanya di pelaksanaan di pos, tapi kamu melakukan pendataan langsung ke rumah masing-masing gitu ya. Tapi Ya, untuk Pak. tidak mempengaruhi hasil penelitianmu, terdapat perbedaan antara di posyandu dan di datang langsung ke rumah begitu ya. Tidak terdapat perbedaan, Pak, karena sama-sama diberikan kuesioner dan sama-sama diberikan edukasi. Kalau yang di rumah kan, tapi memberikan edukasinya lebih lebih intens gitu, Pak, karena langsung ke ibunya langsung, tidak banyak orang, jadi langsung ke satu orang saja. Oke. Kemudian yang membuat saya juga penasaran, yang ingin saya tanyakan pada Septi, karena pada saat kamu melakukan penelitian ini bersamaan dengan pandemi, Septi apakah menggunakan apa namanya, menggunakan alat perlindungan diri lengkap untuk berdatang ke rumah masing-masing respondennya begitu? Ya, terima kasih, Pak. Saya jaga jarak dan saya pakai masker. Juga saya membawa hand sanitizer dan tidak salaman, Pak. Jadi masuk memberikan apa menyampaikan maksudnya, terus
langsung diberikan kuesioner. Saya tapi menjaga jarak sama ibunya. Dalam foto saja saya di mana di dokumentasinya itu saya juga agak menjaga jarak Pak dari responden sama anaknya. Tapi sejauh itu tidak ada penolakan yang sangat mengganggu ya. Tidak ada Pak, Allah kalau yang itu ibunya itu juga punya anak, malah diberikan saran-saran apa ditunjukkan itu juga ada anak kecilnya, terus ada yang bertanya-bertanya gitu Pak tentang informasinya, isi dari edukasinya. Kemudian yang ingin saya tanyakan juga, dari penelitian yang kamu lakukan, ada enggak harapan untuk penelitian berikutnya yang belum terjawab oleh penelitianmu begitu? Ya kalau yang saya harapkan dari penelitian mungkin untuk penelitian selanjutnya dengan jumlah sampel yang lebih banyak karena agar lebih merata dari populasinya itu bisa dengan jumlah yang lebih besar agar lebih bisa mewakili dari semua populasi dan datanya lebih akurat Pak. Gitu ya. Oke. Mungkin cukup dari saya kembalikan lagi Pak Andono karena sudah banyak sekali diberikan masukan oleh Bu Taurina. Cukup dari saya kembalikan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Untuk safety di halaman 63. Halaman berapa Pak? 63. Ya. Halaman 63 ini prosedur pengambilan data. Ya. Ya. Itu hanya sampai kepada mendatangi kantor dinas kesehatan Probolinggo di halaman 64. Sedangkan yang diceritakan barusan tidak ada. Ya Pak. Iya, tidak ada ya. Ya. Oke. Berarti sampai selesai Pak ya? Oh iya, sampai selesai. Sampai kamu yang pakai APD diceritakan, kemudian mendatangi satu-satu, kamu ceritakan. Baik yang perlakuan intervensi ataupun yang perlakuan kontrolnya, itu gimana pengambilan datanya diceritakan. Iya Pak. Oke, saya kira itu mungkin ada tambahan dari Bu Rina dan Pak Agus. Sampun Pak Han. Oke, Bu, oke. Kalau nggak ada kita akhiri dulu. Mungkin Septi bisa out sebentar. Nanti 1 menit, 2 menit kemudian bisa masuk kembali untuk mengetahui hasil dari sidang kali ini. Ya Pak. Ya, Terima silakan. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.